Shalom. Shalom. Shalom Bro Indra. Shalom Bro. Oke. Hari ini bersuka cita Bro. Oh amin ya. Adik-adik semua bersuka cita di rumah? Pastinya begitu ya Bro. Oke. Yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau siap melawat setiap kami, Engkau memuaskan setiap hati kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam pujian Tuhan ada kuasa, ada berkat yang boleh mengalir Tuhan bagi setiap kami yang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bebaskan setiap roh kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya undang untuk semuanya bagi berdiri yang di rumah. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia bahwa Yesus kita adalah penyelamat hidup kita. Haleluya. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk Engkau bawa lebih lagi Tuhan di dalam puji-pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.
Bro Indra, kita mau ada yel-yel sebelum kita menyanyikan lagu selanjutnya. iya. Yel-yel Boleh, boleh. Seperti apa ini ya? Enak ya? Yel-yelnya seperti gini ya. Kita ucapkan Yesus, kita serukan Yesus 3 kali, kemudian Yes. kita bilang yes. Boleh, boleh. Boleh ya? Kita trial ya. Coba ya. Coba. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, yes. Oh, 3 kali kan? 3 kali kan? Iya. Oh, salah. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Yesus, 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 yes. Haleluya. Yuk, kabarkan keselamatannya dari hari ke hari. Yuk, amin. Katakan sama-sama. Kasih dan kuasa-Mu tak pernah berubah, Kau Yesus Tuhanku. Amin. Rahmat dan kebaikan-Mu selalu baru bagi Kau Yesus Allahku. Nyanyikanlah. Nyanyikanlah pujian Mazmur baginya, angkatlah suaramu dari Raja mulia. Kabarkan keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakan perbuatannya pada bangsa-bangsa. Kabarkan keselamatannya dari hari ke hari. Rahmat dan kebaikannya kekal sekarang dan selamanya. Kasih dan kuasa-Mu tak pernah berubah, Kau Yesus Tuhan. Rahmat dan kebaikan-Mu selalu baru bagiku, Kau Yesus Allahku. Nyanyikanlah pujian Mazmur baginya, angkatlah suaramu bagi Raja mulia. Kabarkan keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakan perbuatannya pada bangsa-bangsa. Kabarkan keselamatannya dari hari ke hari. Rahmat dan kebaikannya kekal dulu sekarang dan selamanya. Kabarkan keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakan perbuatannya pada bangsa-bangsa. Kabarkan keselamatannya dari hari ke hari. Rahmatkan kebaikannya kekal dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Amin, amin, amin. Kita mau mengabarkan keselamatannya Yes. seumur hidup kita. Amin, ya. Ya, berarti kalau kita mengabarkan keselamatan Tuhan, kita tidak boleh kompromi Kak dengan yang namanya dosa. Enggak boleh. Betul? Setuju? Enggak boleh, enggak boleh. Setuju adik-adik ya? Yang setuju tidak mau berkompromi dengan yang namanya dosa, kita mau lebih semangat, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh. Ya boleh di toel kiri kanannya kalau mungkin ada saudaranya, ada orang tuanya. Ada kakak, ada adik. Ayo kita sama-sama memuji Yes. nama Tuhan dengan semangat. Amin. Amin. Musik, yuk. Boleh goyang kiri kanan. Amin.
dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak malu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatiku. Tak malu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari saudara-saudaraku, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar itu boleh menjadi kekuatan, boleh memberikan kemenangan bagi setiap kita yang ada di rumah. Saya percaya melalui firman-Nya itu boleh menjadi sumber buat segalanya, buat hidup kita. Mari di pagi hari ini serukan kepada Tuhan apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi seruan hati kita. Tuhan tahu, dan Tuhan akan sanggup menolong tepat pada waktunya buat setiap kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Rabbala masik, ya Rabbala bala bala. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh harap kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Amin. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Berkuasa untuk melakukan perkara
yang besar Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa kami bangga, betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau yang sedemikian dekat dengan kami Tuhan. Bahkan kami memanggil Engkau Bapa kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami Tuhan. Supaya Tuhan firman-Mu Tuhan boleh tumbuh di hati kami. Dan berbuah-buah lebat dan menjadi Tuhan kesukaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang beracara Tuhan. Mulai dari pertengahan ini Tuhan sampai pada akhirnya. Kau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, anak-anak, adik-adik, saudara-saudara. Ketemu lagi dalam ibadah live streaming. Tante percaya kita semua sehat-sehat karena Tuhan yang melindungi. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Satu ketika ada seorang ibu selesai berdoa, dia menunggu kabar baik dari anaknya yang sedang ujian kesarjanaannya terakhir, mengajukan skripsi ujian. Lalu pembantunya berkata, karena telepon berdering, "Bu, ada telepon dari Sinyo," katanya gini. Terus ibu ini berkata, suaranya renyah apa lemes? Pembantunya berkata, "Renyah, Bu." Langsung ibu ini berkata, "Puji Tuhan, kabar baik, anak ini lulus." Padahal dia belum terima telepon, tapi sambil keluar kamar berkata, "Puji Tuhan, anakku lulus ujian, lulus kesarjanaannya. Terima kasih Tuhan." Lalu ibu ini mengambil telepon dan sungguhan, "Lulus Nyo, lulus Mah, puji Tuhan." Kabar baik itu datang, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Siang ini kita akan melihat satu tema yang luar biasa, yaitu pembawa kabar baik, ya, pembawa kabar baik. Kita baca dalam ayat masnya, yaitu Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15 demikian bunyinya. "Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik." Betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Yang jadi pertanyaan, apa itu kabar baik? Ada dua versi. Yang pertama dalam wasiat lama, yaitu dalam Yesaya 52 ayat 7 dikatakan orang Israel dapat kabar kesukaan, dapat kabar baik, yaitu bahwa Allahnya akan membebaskan. Juga di dalam Nahum 1 ayat 15 dikatakan orang Israel dapat kabar baik. Ada orang yang membawa berita, kabar kesukaan, yaitu Allahnya akan membebaskan mereka dari penjajahan. Ini dalam wasiat lama. Kenapa Israel dijajah? Seperti biasanya, bolak-balik Israel jatuh bangun di dalam dosa, apalagi dalam dosa penyembahan berhala, sehingga Allah murka, Allah marah dan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa lain. Dalam Yesaya bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babil. Dalam Nahum mereka dijajah oleh bangsa Asyur. Jadi bolak-balik mereka jatuh bangun di dalam dosa. Akhirnya mereka menderita. Orang yang dijajah secara fisik itu tidak enak. Mereka menderita, mereka tersiksa, tertekan, bahkan miskin. Semua kekayaannya, semua panennya, semua kambing dombanya itu dibawa oleh bangsa yang menjajah. Mereka menderita, tersiksa. Kalau sudah seperti ini, bangsa Israel berseru-seru, datang kepada Allah, minta ampun, sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan lepaskan jadi bangsa yang merdeka. Ini kabar baik buat bangsa Israel saat itu. Karena apa? Mereka hidup di dalam penjajahan. Akhirnya Tuhan lepaskan, dijadikan kembali bangsa yang merdeka.
Dalam wasiat barunya, dalam Rom 10 ayat 15 yang sudah kita baca tadi, betapa indahnya mendengar kabar baik itu. Apa kabar baik bagi kita saat ini? Yaitu kabar kelepasan dosa oleh karya Tuhan Yesus di atas bukit Golgota melalui kematiannya. Yesus lahir dan mati itu untuk menebus dosa kita. Pertanyaannya sekarang, bebas dari apa? Kita ini dilepaskan. Yesus janji bebas, dibebaskan, ada kelepasan. Bebas dari apa? Yang pertama, bebas dari dosa dan ikatannya. Dalam Matius 1:21 dikatakan, namai anak itu, putra itu dengan Yesus karena dia akan pelepas dosa. Dalam 1 Petrus kita baca, ini ayat yang penting, 1 Petrus 1 ayat 18. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dua ayat ini menerangkan bahwa darah Yesus, kematian Yesus itu menebus umat manusia, bukan cuma dari dosa, tapi dari segala ikatan dosa. Sejak manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka seluruh keturunannya lahir sudah disebut manusia dosa, disebut hamba dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 34 disebut hamba dosa. Dalam Rom ayat 20 disebut hamba dosa. Orang yang berbuat dosa itu disebut hamba dosa, dan upah dosa itu maut. Menurut Rom 6:23, upah dosa itu maut, artinya mati kekal di dalam neraka, binasa. Kita lihat contoh-contoh apa sih perbuatan dosa itu. Kalau kita melihat tidak ada orang tua itu yang mengajari bohong kepada anaknya. Kita lihat gambar yang pertama. Anak ini mungkin mamanya ngomong, jangan banyak makan cookies, karena itu enggak baik. Tapi anak ini mungkin ngomong, enggak ma, tapi lihat tangannya di belakang sambil menyembunyikan makanan. Tidak ada orang tua yang mengajari anaknya itu berbuat bohong. Tapi anak itu sudah pandai berbohong. Itu disebut hamba dosa. Kalau kita lihat dalam dunia perdagangan, itu ada timbangan yang curang. Ya, dalam dunia perdagangan, ya ada yang terkenal dengan kata aspal. Asli tapi palsu. Kenapa? Karena banyak keuntungannya di situ. Banyak kecurangan-kecurangan di dalam dunia perdagangan. Mereka enggak peduli. Yang penting banyak keuntungan. Mungkin kelihatannya asli, tapi sebetulnya palsu. Karena apa? Kualitasnya tidak seperti asli, tapi mereka jual dengan harga yang seperti itu. Itu banyak kecurangan di dalam dunia perdagangan. Sehingga apa? Karena apa? Manusia itu hamba dosa. Tidak bisa hidup dalam kebenaran. Terus kita lihat gambar itu pornografi. Orang yang terikat oleh perkara-perkara dosa, perkara-perkara percabulan. Hamba dosa, jatuh bangun di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Tidak bisa, karena apa? Memang itu, lahir sudah ada dosa. Belum lagi dalam kebencian sampai terjadi pembunuhan. Ada sesuatu kesaksian seorang ibu yang karena anaknya tidak pernah menurut, dia sampai timbul satu kebencian, bahkan kepada menantunya timbul kebencian. Karena apa? Iri. Kamu enak ya dapat suami anakku, semua bisa dicukupi. Dia iri, mama mertua ini. Bahkan sampai ingin membunuh menantunya. Karena apa? Karena rasa iri timbul dalam kebencian, timbul dalam pemikiran, nek bisa kamu tak bunuh saja. Tapi karena ibu ini mengenal Tuhan, cengkeraman kebencian, ikatan kebencian, dosa yang menyiksa dia selama ini bisa dilepaskan. Yesus datang, Yesus lahir ke dunia, itu adalah kabar baiknya. Orang tidak bisa hidup bebas
Dia selalu dikungkung, dijajah oleh pekerjaan dosa, oleh ikatan-ikatan dosa. Sehingga dia tersiksa. Tapi kabar baiknya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu Allah sedemikian rupa mengasihi isi dunia ini, supaya apa? Diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Kabar baiknya bagi kita adalah Yesus Juru Selamat, satu-satunya yang bisa melepaskan manusia dari ikatan dosa dan dari dosa itu sendiri. Sehingga apa? Kalau percaya, mau bertobat, Yesus yang menanggung, Yesus yang memikul kutuk dosa itu. Kita dijadikan merdeka, kita dijadikan bebas, kita menjadi orang yang merdeka. Tapi sebaliknya, dalam Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, kalau orang itu tidak mau bertobat, dia akan menanggung dosanya sendiri. Karena apa? Tidak ada yang melepaskan dosanya, tidak ada yang mengampuni dosanya, tidak ada yang menanggung dosanya. Orang yang berdosa, kalau tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan sampai matinya, maka orang ini akan mati di dalam dosanya, menanggung dosanya sendiri. Upah dosa itu adalah maut, binasa kekal di dalam neraka. Pagi ini, siang ini, kabar baiknya, kalau ada dosa, ayo datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Tante Paulus berikan satu contoh di dalam 8 Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, kita enggak baca, yaitu tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah sampah masyarakat. Karena apa? Dia suka mengambil suaminya orang. Sebagai orang berdosa, dia tidak berani keluar rumah terang-terangan. Dia tidak berani berkumpul dengan ibu-ibu. Karena apa? Mungkin nanti dia takut salah satu ibu itu suaminya dia ambil. Bisa bertengkar, bisa mungkin dia dipukuli. Jadi dia tidak berani. Hidupnya tersiksa. Menahan malu, menahan merasa dirinya kotor. Tapi waktu ketemu Tuhan Yesus tawarkan, kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan dahaga lagi. Bahkan dari dalam akan memancar air kehidupan. Panggil itu suamimu. Saya tidak punya suami. Betul. Laki-laki yang ada di dalam kamu, padamu sekarang itu adalah yang keenam katanya. Begitu perempuan Samaria ini melihat kata-kata, mendengar kata-kata Tuhan Yesus, kaget dia. Loh, kok bisa tahu? Saya tidak pernah cerita. Langsung dia menerima tawaran Tuhan Yesus dan dia bertobat. Dia penuh sukacita. Dia tidak lagi sekarang merasa malu sebagai perempuan berdosa, tetapi dia boleh dibebaskan. Dia boleh merasa sukacita dalam beban selama ini di dalam hidupnya. Lepas. Dia merdeka. Dia bisa bersukacita. Kalau ada di antara kita yang hidup di dalam dosa, jangan ditutup-tutupi. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang sanggup. Dia satu-satunya yang sanggup menolong dan melepaskan dosa dan segala ikatannya. Yang kedua, bebas dari apa? Yaitu dari surat hutang. Kita baca dalam Kolose. Saya tidak pernah punya hutang, Tante. Secara jasmani kita nggak punya hutang mungkin, tetapi di dalam roh kita punya hutang darah. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya nyanya besar, berarti Tuhan Yesus dengan memakukan pada kayu salib. Kalau orang itu melakukan penyembahan berhala atau bermain-main dengan dunia okultisme, dunia roh, itu berarti orang itu membuka hati kepada iblis dan iblis masuk dalam hidupnya. Artinya teken kontrak seumur hidup kalau tidak bertobat. Berarti dia miliknya iblis.
Iblis akan menjajah, iblis akan melakukan segala usaha. Iblis tidak akan membiarkan orang itu lepas karena dia miliknya. Tidak akan mau. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita itu lengah, kita terus ikut-ikutan. Belajar atau mencari hal-hal melalui dunia okultisme. Sekali iblis masuk, iblis akan menjajah, iblis akan menekan, iblis akan menghancurkan kita. Kalau minggu yang lalu kita lihat tentang musuh kita adalah iblis, sepertinya dipijeti, tetapi sebetulnya kita mau digorok. Itu adalah iblis. Kita melihat tentang pekerjaan iblis. Itu coba kita lihat gambarnya tentang ramal-meramal. Ada orang banyak datang meramal, ingin tahu nasibnya. Gimana ya nasib saya? Gimana ya? Dia datang ikut-ikutan. Ingat, itu berarti buka hati, buka celah kepada iblis. Kita pakai jasanya iblis. Belum lagi dalam perkara-perkara dosa atau ikatan-ikatan, narkoba, semuanya. Kita lihat, semuanya itu iblis menjajah kita. Iblis akan menekan hidup kita. Sehingga apa? Kita di dalam kuasanya iblis. Kita nggak berdaya. Orang-orang seperti ini nggak berdaya. Dia ingin lepas, tidak mungkin dilepaskan. Justru iblis akan mendorong dia. Justru iblis akan memaksa. Sekalipun dia tidak mau berbuat jahat, tapi iblis memaksa. Untuk apa? Lebih jahat. Ada satu kesaksian, seorang gadis yang mulutnya cacat sumbing. Karena dia sering dibully, dia sering dirundung. Akhirnya dia merasa sendirian. Satu kali ada orang yang datang. Masalahmu kecil. Kamu ingin kuasa? Kamu ingin membalas teman-temanmu yang suka membuli kamu? Bagaimana caranya? Apakah saya bisa? Oh, bisa. Berikan setetes darahmu, katanya. Kamu nanti akan dapat kuasa. Saudara lihat, gadis ini karena merasa sedih, merasa hidupnya selalu dirundung atau dibully, dalam hatinya, awas kalau aku punya kuasa, aku balas kamu. Dan diberikan setetes darahnya pada orang itu. Kemudian besoknya dia datang ke sekolah, ada temannya yang ganggu. Langsung sama dia tempeleng gini, giginya rontok. Wah, senang dia. Senang dia. Besoknya ada temannya yang membuli dia, dia langsung kibas gini, terlempar anak itu. Wah, dia senang. Betul-betul aku punya kuasa sekarang. Tidak ada orang yang berani menghina saya. Terus berlanjut hidup seperti ini. Dia merasa ada kuasa, sejumlah kuasa dalam hidupnya. Apakah dia senang? Permulaannya senang. Tapi lama-lama dia harus ikut pemujaan. Dia harus ikut mempersembahkan pemujaan-pemujaan kepada iblis. Kalau dia tidak mau, dia sendiri disiksa. Untung dia ketemu seorang guru sekolah minggu yang rohani. Kemudian dia ditolong, dilepaskan. Hati-hati, jangan ikut dalam permainan jailangkung ataupun wah kita seru, kita lihat bisa bolpen bisa berdiri. Wah orang bolpen itu bisa nulis, bisa ngomong. Jangan ikut dalam hal-hal yang seperti ini. Apa saja? Punya jimat-jimat, ingin punya jimat-jimat supaya kita merasa sakti. Atau apa saja. Dunia okultisme. Itu adalah dunianya iblis. Jangan ikut dalam perkara ini. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Yaitu dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Yaitu orang yang dirasuk setan di Gerasa. Iblis tidak punya hak kepada manusia. Kalau manusia itu tidak buka celah.
Tidak mungkin semua orang itu bisa kesurupan, terus orang iblis itu bisa masuk kepada orang itu. Tidak mungkin, karena itu ada hukumnya, ada aturannya. Tuhan tidak akan mengizinkan. Tapi kalau orang itu buka celah, seperti gadis tadi, karena ingin satu kuasa, karena ingin kekayaan, dia datang kepada orang-orang pintar, dia minta kekayaan, dia korbankan anaknya, dia minta jasanya iblis. Atau mungkin mencari kesaktian dari iblis, kalau nggak kuat itu bisa gila. Gila di Gerasa ini orang yang kerasukan setan tidak disebutkan. Latar belakangnya cuma ketika Yesus datang ke situ, orang ini datang berteriak-teriak. Apa kena mengena antara kamu dan aku? Hai Yesus anak Allah Maha Tinggi, belum waktunya, jangan menyiksa aku. Tuhan Yesus langsung mengusir, keluar engkau dari orang ini. Izinkan aku masuk kepada babi. Adik-adik, saudara-saudara tahu berapa babi? 2000 babi. Berarti iblisnya banyak merasuk orang ini. Tuhan Yesus tanya, siapa namamu? Legion. Karena aku banyak. Saudara lihat, jangan main-main. Dia gila, tidak disebutkan latar belakangnya, tetapi tante rasa pasti ada campur tangan dia mencari, mungkin cari kesaktian, cari apa, sehingga membuka hati dan memberi celah. Kita baca satu ayat yang penting dalam Wahyu 2:24. Kita baca Wahyu 2:24. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, dalam terjemahan lama, perkara yang dalam-dalam dari iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Kita tidak perlu belajar, kita tidak perlu ingin tahu tentang dunia roh, apalagi dunia okultisme dari dunia. Bisa tersesat, bisa merasa mendapatkan kekayaan, bisa merasa mendapatkan kesaktian, bisa mendapatkan kemampuan belajar dan sebagainya. Itu sesat, menipu. Karena apa? Semua yang dari iblis itu tidak pernah gratis. Dia akan menuntut nyawa kita. Dia akan menuntut nyawa kita sebagai gantinya. Kamu sudah pakai jasaku, kamu sekarang milikku. Tidak ada orang yang bisa melepaskan, tidak ada orang yang bisa lepas. Jangan ingin tahu tentang dunia roh atau dunia okultisme, sekalipun kelihatannya menawarkan banyak hal dari dunia, itu sesat. Tapi kalau kalian lihat dari firman, Yohanes 8:44 mengatakan, dari semula iblis itu pembohong. Dan iblis itu bapak pembohong. Dia adalah pembunuh dari awalnya. Kalau kita sudah terjerat, sudah masuk dalam ikatan iblis, maka kita akan dihancurkan. Belajar tentang iblis dari firman Tuhan. Jangan dari dunia, itu menyesatkan. Satu-satunya yang sanggup melepaskan kuasa iblis hanya Tuhan Yesus. Karena Dia yang berkuasa. Tidak ada lain. Dengan kematiannya segala dosa, surat hutang nyawa kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Adik-adik, saudara-saudara, kalau ada di antara kalian yang sudah bermain-main dengan dunia okultisme, mari datang ke Tuhan Yesus. Lepaskan, minta ampun, bertobat sungguh-sungguh. Supaya hidupmu tidak binasa, supaya hidupmu tidak diikat, supaya hidupmu tidak dijajah, supaya hidupmu tidak melakukan perkara-perkara dosa yang lebih dahsyat. Dan akhirnya kamu binasa. Kalau ada, angkat tanganmu. Siapa yang pernah memakai
jasa iblis melalui dunia okultisme. Angkat tangan. Tante akan berdoa. Tante akan mendoakan. Kalau kalian punya jimat-jimat, jimat apa saja, mungkin kalung, mungkin gelang, mungkin kayu bahar, mungkin boneka, mungkin volpen, mungkin apa saja. Jimat-jimat yang mungkin kamu merasa kalau pegang itu punya kesaktian, punya kemampuan. Bakar dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kalian tidak berani, bawa ke gereja. Bawa ke hamba-hamba Tuhan di gereja. Supaya kamu dilepaskan dari ikatan dunia pekerjaan iblis. Supaya hidupmu merdeka. Supaya kamu tidak didorong, dijajah oleh iblis. Tapi kamu dilepaskan. Kalau ada, angkat tanganmu. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Sikara lama-lama. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak kami. Kalau ada mereka Tuhan pernah bermain-main dalam dunia okultisme, dalam ikatan-ikatan pekerjaan iblis, kalau mereka punya jimat-jimat yang disimpan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, Engkau jamah, Engkau lepaskan dari segala ikatan dosa, dari segala dunia okultisme. Aku patahkan sepihak dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya Yesus menyucikan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah dimerdekakan. Buang semua itu. Kalau iblis datang kepadamu, lawan dalam nama Tuhan Yesus. Aku bukan lagi milikmu, tapi aku milik Yesus. Darahnya menutup hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Jangan sekali lagi, jangan main-main dalam dunia okultisme. Karena nyawa itu yang diinginkan. Yang ketiga, lepas atau bebas dari apa? Dari kutuk Taurat. Kita baca dalam Galatia 3 ayat 13. Dalam Galatia 3. Dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, sudah genap. Darahnya menyucikan orang berdosa. Surat hutang iblis sudah dipakukan kepada kayu salib. Dan kutuk Taurat itu sudah digenapi di dalam hidup Yesus. Dalam Rom 3 ayat 20 dikatakan, Taurat itu hanya mengenalkan akan dosa. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan Taurat. Tidak ada yang dibenarkan. Karena apa? Taurat hanya mengenalkan akan dosa. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Kutuk Taurat sudah diambil. Kutuk Taurat sudah ditaruh di atas baunya. Sudah dipikul oleh Yesus. Genap. Kita tidak lagi melakukan Taurat. Kalau kita melihat dalam Rom 7 ayat 24 dikatakan Paulus, hai, aku ini manusia celaka. Aku ingin berbuat yang baik, belum dilakukan. Tapi yang dosa sudah timbul. Yang dosa sudah ada. Saudara lihat, biar semuanya ini kita terima dengan sukacita.
kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita melihat poin selanjutnya, yaitu poin yang ketiga. Siapa pembawa kabar baik ini? Siapa? Kalau ada ilustrasi yang bagus, saudaraku ya, orang yang sudah pernah makan durian, dia bisa bercerita. Oh, durian itu lembut, durian itu manis, dan durian itu punya ciri khas baunya yang tidak dimiliki buah lain. Bisa bercerita dengan detail, tapi kalau orang yang tidak suka durian, ya tidak bisa bercerita. Bagaimana durian? Ya apa mau diceritakan? Dia sendiri nggak pernah makan, nggak bisa. Kalau sekarang di WA atau di gadget kita, banyak yang viral. Wah, makanan-makanan di pelosok-pelosok sampai di gang-gang pojok-pojok itu bisa didatangi orang. Karena apa? Orang yang makan, orang yang merasakan enak. Oh, ini ada bakso enak. Oh, ini ada tempat wisata yang bagus. Dia langsung tulis di WA, di-sharekan kemana-mana, dikabarkan, diceritakan kemana-mana. Oh, dan didatangi orang banyak. Karena apa? Karena sudah merasakan, menikmati. Siapa pembawa kabar baik itu? Ya pasti kita, orang yang sudah dilepaskan dosanya. Ya pasti orang-orang yang sudah dimerdekakan dosanya. Dia bisa bercerita, oh orang yang bebas dari dosanya itu begini. Oh, sukacita. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi siksaan, tersiksa, tertuduh oleh dosa-dosa kita. Bebas. Bagaimana sekarang pertanyaannya? Caranya kita membawa kabar baik. Bagaimana caranya kita menceritakan kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita bisa bersaksi dengan baik? Yang pertama dengan perkataan. Kita baca dalam Kolose 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di dalam terjemahan Tama, hendaklah perkataanmu itu dimasinkan dengan firman, digarami. Dalam 1 Petrus 4 ayat 11, tante tidak baca semuanya. Kalau kita ngomong itu biarlah perkataan kita setuju dengan firman Tuhan. Anak-anak, adik-adik, saudara-saudara, hari-hari ini banyak hoaks. Orang gampang menebarkan fitnah, orang gampang menebarkan hoaks. Padahal ada hukumannya, ditangkap kalau ketahuan, diselidiki. Tapi masih juga banyak. Itu bukan bagian kita orang percaya. Orang yang sudah ditebus bukan seperti itu. Biar perkataan kita itu memuliakan Allah. Dengan perkataan kita itu menceritakan kebesaran, kedahsyatan Allah. Bukan kita memfitnah atau dengan kata-kata kita itu membuat orang lain terpuruk sehingga tertusuk hatinya. Ingat, tidak ada setip kata-kata. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 5 tidak ada kata terlanjur. Semua itu sudah dirancangkan dari dalam hati. Tidak ada kata terlanjur. Oh sorry ya, aku tadi ini terlanjur. Bahasa Jawanya merocot. Nggak ate, saya pikir sudah ngomong. Omong kosong. Orang itu sudah ada di dalam hatinya. Sudah ada di dalam pikirannya. Tinggal ngomong. Mulut ini tinggal mengeluarkan. Jadi tidak ada kata terlanjur. Sebab itu hati-hati dalam perkataan. Jangan ngomong seenaknya sendiri. Jangan maki-maki terhadap orang lain. Jangan memfitnah orang lain. Itu tidak menceritakan kemuliaan Allah. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan perkataanmu. Kalau cocok dengan firman Tuhan, kamu itu memuliakan Allah. Memuliakan Tuhanmu. Orang yang sudah dilepaskan, orang yang sudah bebas dari dosa, itu bisa menceritakan. Kita lihat contohnya. Dalam Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39, perempuan Samaria itu tadi, kita lihat. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan
tangan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika perempuan Samaria kita lihat itu, wah dia penuh sukacita gambarnya. Wah dia penuh sukacita, aku bebas, aku sekarang tidak lagi hidup di dalam dosa, aku tidak lagi hidup berbuat dosa. Hatiku penuh sukacita karena Tuhan sudah membebaskan aku dari dosa. Orang yang lepas dari dosanya itu bebas, bersukacita, senang. Ceritakan, seharusnya seperti itu. Bukan kata-kata busuk. Dalam Yesaya 40 ayat 9 dikatakan, dengan suara yang nyaring, kabarkan kabar baik itu, kabarkan keselamatan itu, kabarkan bahwa Yesus itu dahsyat, kabarkan bahwa Yesus itu pelepas dosa. Yesus itu penolong kita, Yesus itu penyembuh kita, Yesus itu segala-galanya. Beritakan dengan nyaring kabar baik itu. Kita lihat juga tentang budak Naaman, saudaraku. Dalam 2 Raja 5 ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Berkata-kata, dia cerita kepada nyonyanya, kepada tuannya. Padahal dia seorang budak. Kalau budak itu kelakuannya tidak baik, kalau pembantu rumah tangga itu kelakuannya tidak baik, dia mungkin marah-marah, ngomel-ngomel, ataupun pokoknya ngomongnya tidak baik, tidak akan dipercaya perkataannya oleh tuannya. Tetapi tante jamin, tante yakin, budak ini adalah berkelakuan baik. Sehingga ketika dia berkata-kata, kalau tuanku bisa datang ke nabi yang di Samaria itu, dia pasti sembuh. Dia berkata seperti itu jaminannya adalah nyawanya, karena dia budak. Kalau sampai Naaman pergi ke Samaria, pergi ke nabi itu tidak sembuh, pulang pasti dia dibunuh, susah-susah, buang waktu. Saudara lihat, adik-adik lihat. Tapi dia, budak perempuan ini yang masih kecil ini, punya keyakinan, punya iman, dan punya kelakuan yang baik. Sehingga apa? Waktu dia berkata kepada majikannya, bisa dipercaya. Berkata-kata, ceritakan. Jangan diam, jangan diambil sendiri kabar berita itu, kabar baik itu. Oh pokoknya saya sudah dilepaskan, soal kamu ya sudah terserah. Entah siapa yang akan menolong kamu. Tidak, beritakan, ceritakan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kelepasan dosa. Kita lihat contoh selanjutnya orang Gerasa dalam Lukas 8. Lukas 8 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Disuruh apa? Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Tante tidak bisa membayangkan kalau tante terus keliling ke kota Surabaya, tante dari barat terus pergi ke timur dengan mengatakan, percayalah, Tuhan Yesus itu bisa melepaskan aku dari setan. Tuhan Yesus sudah melepaskan aku. Betapa aku tersiksanya ketika aku menjadi orang gila, diikat oleh setan. Sekalipun dirantai, aku bisa melepaskan. Dia cerita sambil keliling kota. Luar biasa. Mari adik-adik, mari saudara-saudara, jangan tutup mulut, ceritakan perbuatan Allah yang dahsyat dalam hidupmu. Yang kedua, caranya bagaimana yang kedua? Yaitu dengan perbuatan. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 mengatakan, kita ini surat yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat yang kedua.
Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Kita ini surat terbuka. Artinya apa? Kehidupan kita ini dibaca oleh semua orang. Kalau kita mengatakan saya ini sudah bebas, saya ini sudah dilepaskan dari dosa, saya ini orang benar, saya ini orang suci, saya ini pengikut Kristus. Tapi hidupnya tetap mencuri, hidupnya tetap dalam dosa perzinahan, hidupnya tetap dalam kebencian, hidupnya tetap dalam perkara-perkara dosa, iri, hidupnya tetap perkara-perkara hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya tidak bisa jadi kesaksian. Justru orang tersontoh. Waduh, kalau ke gereja 1 minggu 7 hari 7 kali, 1 minggu 7 kali, tiap hari ke gereja. Tapi saudara lihat, kalau ngemplang, kalau menipu uangnya orang, kejamnya bukan main. Saudara lihat, orang yang seperti ini tidak bisa menceritakan dalam perbuatan hidupnya. Tidak bisa menarik orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Justru membuat orang lain tersontoh. Ada berapa banyak di sana, di luar. Ayo ikut Tuhan, aku loh lebih baik dari orang. Dia loh hamba Tuhan, dia loh seperti ini. Aku loh lebih baik. Istriku loh satu. Aku tidak pernah ngemplang uangnya orang. Saudara lihat. Tidak jadi kesaksian kalau hidup kita itu tidak baik. Mari sebagai surat yang terbuka, yang hidup kita, kehidupan kita itu, perbuatan hidup kita dibaca, dilihat oleh semua orang. Berkelakuan yang baik, yang cocok, yang mencerminkan tentang Kristus. Kita lihat contoh-contohnya seperti Rut. Rut itu bangsa kafir, bangsa Moab. Ketika dia mendengar tentang Allahnya orang Israel, dia mengambil keputusan. Dia bilang kepada mertuanya Naomi, Allahmu adalah Allahku, di mana engkau mati aku, di situ juga aku. Dia memelihara Naomi sebagai mertuanya. Kalau dia ikut Orpa, aku kan masih cantik, aku masih bisa menikah lagi. Bisa saja Rut masih panjang hidupnya. Tapi Rut memilih mau terbeban. Sikap perbuatannya ini menyenangkan hati Allah. Saudara lihat, juga Zakeus dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan berani rugi. Dia berani rugi. Kalau ada orang yang aku rugikan, aku ganti 4 kali. Separuh hartaku aku berikan kepada orang miskin. Siapa Zakeus? Zakeus itu pemungut cukai. Kejam. Dia bisa menekan orang yang pajak, misalnya pajaknya sekian, enggak bisa, kamu harus bayar sekian. Kalau enggak kamu tak laporkan. Wah, dia bisa menipu, memanipulasi kebenaran itu. Bisa menekan orang yang harus bayar pajak. Sebab itu enggak ada orang yang senang dengan Zakeus. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia melakukan satu perbuatan yang baik. Bukan cuma bertobat, tetapi dia berani mengganti segala kesalahan yang sudah dilakukan, yang sudah diperbuatnya. Yang ketiga, caranya. Bagaimana caranya kita bersaksi dengan kuasa Roh Kudus? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung dunia. Ada banyak pintu-pintu hati yang tertutup, yang rapat. Dalam istilahnya dalam Markus dikatakan ada orang kuat yang mengikat. Sehingga kalau diinjili, kalau diberitakan, ayo kamu percaya Tuhan Yesus bisa menolong kamu. Apa? Nggak, aku juga punya Tuhan sendiri kok. Nggak mau, tertutup. Ada banyak sebab, mungkin salah satu tersontoh, salah satu dalam dunia okultisme dan sebagainya. Ataupun orang itu keras hati. Butuh satu kuasa, yaitu Roh Kudus. Kita minta urapan Roh Kudus, sehingga kita bisa mendobrak
pintu-pintu hati yang seperti itu. Sehingga orang kuat yang mengikat dia itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Sehingga hatinya menjadi lembut. Dan ketika berita Injil, kabar kesukaan itu diberitakan, orang itu bisa menerima dengan sukacita. Dan orang itu bisa dilepaskan. Seperti saudara dan saya yang sudah dilepaskan. Ada satu ilustrasi yang bagus mengenai tentang hidup ini. Kalau kita memasang papan iklan, itu tidak mungkin di tempat yang gelap. Pesannya tidak bisa dibaca dan tidak menarik. Tapi papan iklan, saudara lihat, di jalan-jalan itu, di TV-TV iklannya besar, terus terang. Dari jauh orang sudah bisa lihat. Dan pesannya itu terbaca. Begitu juga saudara dan saya. Sebagai kesimpulannya, kita ini adalah anak-anak terang. Kalau terang kita gelap, karena perbuatan-perbuatan dosa kita, bagaimana orang bisa tertarik? Dia itu pengikut Kristus, dia KTP-nya Kristen, tapi perbuatannya ngalang-ngalain, melebihi orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau dia menipu, kalau dia marah, dia ambil pisau berkelahi. Saudara lihat, terang kita menjadi gelap. Karena apa? Perbuatan kita tidak baik. Tapi kalau kita sebagai terang ini dan hidup kita benar, maka terang kita itu bersinar terang. Sehingga orang melihat, kok beda ya dia? Apa yang beda? Karena apa? Karena dia perbuatan baik, perkataannya baik, perbuatan baik. Dengan sikap yang seperti itu, kita aja sudah memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup biar kita mau jadi orang-orang yang memuliakan Allah dengan hidup ini. Terang kita boleh bercahaya sehingga boleh banyak menarik orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ada satu pujian yang indah, saudaraku ya. Tuhan, inilah hidupku, semua ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sikaralama-lama-lama-lama-lama se. Haleluya. Ini kerinduan kami, Tuhan. Sikaralama-lama-lama-lama-lama se. Pakai setiap kami, Tuhan. Sikaralama-lama-lama-lama-lama se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Siapa yang mau diutus? Ketika Tuhan tanya kepada Reinhard Bonnke, aku mau mengutus engkau ke Afrika. Jangan aku Tuhan, aku gak mau. Tuhan berkata, sudah 3 orang menolak semuanya, dan engkau adalah orang yang keempat. Ketika Bapak Reinhard Bonnke mendengar itu, dia langsung berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Siang ini Tuhan juga bertanya, siapa yang akan memberitakan? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada orang yang diutus? Kalau tidak ada orang yang mau pergi memberitakan, bagaimana orang berdosa bisa mendengar keselamatan? Bagaimana orang yang berdosa bisa mendengar kabar baik itu? Sikaralama-lama-lama. Oh ya ralama sikuria ralawalawas sikaralawalawas sikaralawas. Mari adik-adik, saudara-saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, utus aku supaya aku boleh menceritakan kemuliaan-Mu. Bagi yang siap, mari berdiri. Tante silakan berdiri. Kita akan berdoa. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Supaya bangsa-bangsa yang di dalam kegelapan itu boleh melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya banyak di antara anak-anak-Mu yang bangkit berdiri, yang siap untuk Engkau pakai Tuhan, memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar kelepasan atas dosa, atas kuasa iblis, atas surat hutang, atas kutuk Taurat. Biar mereka boleh Tuhan Engkau pakai, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, dengan berlimpah-limpah. Karena Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan menyertai setiap umat-Mu yang pergi memberitakan kebenaran-Mu sampai ke ujung bumi. Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan berjalan di depan, dan Engkau yang akan memberikan kuasa. Berkati anak-anak kami Tuhan yang sudah bangkit. Engkau yang bangkit berdiri, yang menyatakan dirinya siap untuk Engkau utus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah memegang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami siap Engkau utus Tuhan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapak. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Roh Kudus, sehingga Engkau bertambah-tambah dan berbuah-buah di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan.